Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, biasa dipanggil Comot. Jadi sesuai tema kita malam ini, alasan saya membeli R15. Ini aku beli, nggak beli sih, ngangsur. BTW ini motor ini ngangsur. Motor itu tuh tak pakai. Saya pertama kali pakai motor Vario itu dulu tahun berapa ya? Masih SMP, sampai sekarang udah kerja. Dari SMP lah itu pertama pakai, jatuh, udah pernah jatuh berkali-kali. Singkat cerita, aku tuh lulus sekolah kan, lulus sekolah mau kerja. Nah, aku kan mikir, masa kerja itu, BTW itu motornya platnya mati ya, platnya modar diurus, platnya mati. Terus aku mikir kan, masa aku kerja pakai motor bodong ya kan, pakai motor bodong gitu kan, nggak apa ya namanya, nggak asik banget gitu loh orang. Terus aku mikir juga, yang kedua aku mikir, aku kan kerja kerja kan dapat uang, nanti uang itu mau aku buat apa sih, uang itu mau aku buat apa sih, kan juga masa ya apa cuma tak buat jajan terus hari-hari, nanti kan nggak apa ya, malah nggak jadi hasil gitu loh. Terus akhirnya aku izin sama saudaraku yang punya motor Vario itu, akhirnya motornya tak jual, dan ternyata boleh, dan ternyata motornya boleh tak jual. Waktu itu tahun 2019, hampir setahun yang lalu ya. Motor itu harga tak jual, itu dijual, yang jualin teman saya. Terus aku pengen motor firing, aku seneng motor firing, aku seneng apa ya, racing look lah wong. Aku suka motor yang kenceng-kenceng gitu, suka. Pernah direkomendasikan temen pakai 2 tak ya kan ya. Nah, tapi aku mikir, tuku ranking reng teng teng reng teng teng, masa beli ranking nanti gampang. Terus kan aku mikir kan, masa beli ranking, ranking tuh ya wangun lah, banter. Tapi dulu awalnya tuh saya malas 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 apa ya, malas ribet gitu loh. Kalau motor 2 tak tuh aku nggak sukanya pakai oli samping dulu. Aku pikirnya dulu pakai oli samping tuh ribet. Aku mikirnya tuh pakai oli samping tuh dulu tuh ribet kan, harus ganti oli samping terus. Dan aku juga belum pernah main motor 2 tak gitu, belum ya, cuman kalau cuman nyoba pinjem Vespa, pinjem ranking itu pernah ya, seneng sensasi nih, jeplak-jeplak kan, seneng gitu. Tapi apa ya, nggak minat aja motor 2 tak. Terus akhirnya akhirnya aku tetap nyari motor firing kan. Dulu sempat lihat-lihat di jual beli online. Terus dulu tuh awalnya tuh saya minat GSX kan, jujur dulu nggak ada minat sama sekali beli R15 tuh, nggak ada. Dulu saya niat minatnya nyari GSX. Nah, terus ada yang bilang ke saya, Suzuki itu partnya susah. Yang pertama, emang bener murah GSX itu. Waktu tahun lalu tuh di Jogja
Di Jogja itu harganya itu cuman kisaran nggak nyampe 30 jutaan. 30 juta dapat baru itu gesek. Udah kiles lagi kan, motor firing sport firing 150 cc. Kayak tenangan. Motor sport firing 150 cc yang udah kiles kan waktu itu tuh baru GSX. Yang kedua, emang nggak tahu kenapa GSX itu paling kenceng daripada para pesaing-pesaingnya ya, kayak R15, CBR. Terus habis itu ya lihat-lihat kan, terus aku nemu di namanya apa ya, RJM kalau nggak salah. Aku beli motor itu di RJM, sing panjangnya lupa aku. Nah di RJM itu ada satu GSX, tapi GSX-nya ada tapinya, tapi GSX-nya itu udah dimodif. Batoknya diganti sama batok kayak mirip Ducati Panigale. Kalau yang sering-sering lihat-lihat modif motor pasti tahu kan, diedit kayak Ducati Panigale itu. Terus lampunya itu juga udah diganti proji, udah bulat gitu kayak lampu tembak. Nah sebenarnya aku minat tuh GSX itu, mau beli kan, tapi lihat bodinya kok kecil banget gitu loh, nggak kurang mogeluk gitu loh kalau menurutku. Ya ini opini ku aja ya, jangan dimasukin ke hati teman-teman. Kurang mogeluk gitu loh kalau GSX itu, bodinya kecil, emang sih kencang sendiri GSX gitu. Kalau lihat dari, aku udah pernah pakai GSX itu, RPM-nya mentap bisa sampai mentap 13.000. Gambarnya maksudnya bisa mentap sampai 13.000 itu baru GSX. Ini aku pakai ini mentok cuman di nggak nyampe 11.000 udah mentok, 10.000 di atas lebih lah. Nah terus tapi kok bodinya kecil banget, cuman kayak motor fiction kan. Nah habis itu ya aku mikir lagi kan, terus di situ aku lihat R15 V2 warnanya abu-abu. R15 V2 warnanya abu-abu, indah ki, indah nih, keren nih. R15 abu-abu kan jarang kan dipakai. Apa ya, aku di Jogja itu juga lihatnya jarang R15 warna abu-abu. Terus habis itu mikir-mikir mau beli R15 apa GSX ya. Nah di situ saya ada 5, bingung gitu kan, gundah galau, mikir motor aja galau kan. Nah bingung 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 bingung. Nah di situ aku galau kan, galau guys, mau beli GSX atau R15 abu-abu. Nah tapi di satu sisi aku pengen GSX, di satu sisi lain GSX bodinya kecil banget. Aku baru ngerasa itu, dan aku juga ngerasa ternyata aku udah tumbuh gede kan. GSX itu sumpah bodinya kecil banget tuh. Wih, kejar kan? Sok masih sombong, nggak jadi ah, tutup lagi ah. Nah di satu sih itu sih. Nah akhirnya ya udahlah, aku pilihanku jatuh kepada R15 yang abu-abu. Ini kan hitam nih, jatuh ke R15 yang warna abu-abu. Nah, habis itu setelah 2 hari aku ngecat masnya, yang ngecat SPG-nya lah istilahnya. Ngecat SPG-nya itu R15 abu-abu. Ternyata udah di DP orang. Ya Allah, ketikung R15 abu-abuku. Nah, habis itu aku lihat ini nih, si Kitty. Ini motornya ini tak kasih nama Kitty. Karena kenapa? Hello Kitty. Hello Kitty kan imut tuh, warnanya pink. Nah, aku tuh suka yang melawan
kehendak gitu. Harusnya kan pink itu lucu, imut. Nah ini tuh kenceng. Hello Kitty itu buat balapan. Nah habis itu aku beli ini, itu harganya nggak nyampe 10 juta men. Wih, ayo kalah bro. Kurang ngatasi kan. Ayo iki. Nah jadi aku akhirnya beli si Kitty ini. Jadi aku akhirnya beli Kitty ini nggak nyampe 20 juta men, percaya nggak? R15 motor firing bekas sih, nggak nyampe 20 juta. Emang pada saat itu kilometernya nyentuh di angka 70 ribuan guys, 70 ribuan, 71, berapa gitu, aku lupa. Itu kan motor ini R15 tahun 2014 ya, tahun 2014 berarti kan kalau aku beli di tahun 2019 kan udah 5 tahunan ya. Motor ini udah 5 tahunan hidup, mesinnya udah nyentuh di angka 70 ribu kilometer, tapi aku ngeliat mesinnya tuh masih enak, dipakai juga nggak apa-apa. Terus ya udahlah, akhirnya aku mantep beli ini. Terus jadi ya itu kenapa sejarahku bisa beli sebuah R15. Berawal dari motor Vario, motor bodong yang aku jual karena aku mikir kerja kan. Karena aku mikir kerja, ya udah daripada uangnya kebuang sia-sia, mending aku buat nyicil motor kan jelas gitu, buat bisa ibaratnya bisa buat tabungan, bisa buat simpenan lah. Jadi ya kurang lebih gitu sih. Ceritanya. Jadi R15 ini sekarang masih dalam proses angsuran. Jadi motor ini apa ya, mungkin bakalan jadi motor, sebuah benda berharga, sebuah benda termahal yang akan aku beli, yang belum lunas kan. Alasan saya membeli R15 kesimpulannya, yang pertama bodinya tuh mirip R6. R6 itu yang belum tahu, seri Mugi Yamaha, motor 600 cc 4 silinder inline, yang bodinya ya mirip banget. Jadi bisa dibilang ini adiknya lah ya. Terus yang kedua, motor ini masih sehat. Dari segi mesin, kelistrikan gitu aman lah ya, aman. Dari lampu-lampu juga aku pakai hampir selama setahun ini, kurang ada trouble sih. Terus jadi oke segitu aja vlog dari ini. Jadi kesimpulannya, yang pertama itu harganya murah, yang kedua motor ini mirip R6, yang ketiga pastinya mesin motornya itu masih sehat. Walaupun ini sebenarnya udah sempat turun mesin motornya, tapi mungkin di next time aja aku ceritain. Jadi itulah alasan saya membeli R15 yang motor aku kasih nama Kitty ini. Oke segitu dulu, karena ini juga mau nyampe. Udah, ini BTW aku di daerah Sleman. Segitu aja vlognya. Makasih yang buat udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan dukung terus channel Aing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.